Halo anak-anak, jumpa kembali dalam acara apa nih? Acara apa ya? Kalau di sini sih pentas seni tulisannya di belakang. Iya ya, tapi sebelumnya Bu Tika, bagaimana kalau kita mengucapkan dulu untuk anak-anak dan keluarga yang kemarin habis merayakan Imlek? Oh iya, bener banget tuh Bu Iren. Iya, gimana ya? Oh, begini. Oh gini ya? Ya, Oh gitu. biasanya apa? Gongsi. Kalau Nokiong ini minta angpau. Iya, Gongsi kancah. Bersama-sama ya. Untuk anak-anak dan keluarga yang merayakan Imlek, kami mengucapkan Gongsi Kancah. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, Ya. pensi tetap diadakan Mutika. Iya, tahun lalu juga ada pensi. Ya, tapi ada yang berbeda untuk tahun ini. Apa ayo? Apa ya? Kalau nggak salah tema sudah pasti beda dong. Ya. Lalu penampilannya juga pasti beda dong. Iya. Sebelum ke penampilannya, temanya apa Butika? Temanya kemarin itu saya dapat Kita uncip bocoran. nih. Oh iya. Boleh lirik dikit. Iya, ya. Oke. Temanya adalah tetap kreatif, aktif dan inovatif dalam segala kondisi. Iya. Dan dalam segala kondisi ini artinya banyak sekali ya. Teman-teman kita kemarin aktif di beberapa ekstra. Dan karya-karyanya pada hari ini kita akan saksikan bersama-sama. Iya ya, itu juga menjadi bukti bahwa sekalipun kondisinya seperti ini, tapi tidak menyurutkan semangatnya anak-anak dan orang tua serta segala pendamping untuk mendampingi anak-anaknya selalu kreatif, Bu Iren. Ya, penasaran ekstra-ekstra apa saja yang akan tampil? Kita saksikan bersama. Ya, tapi sebelumnya Bu Tika, Ya. agar acara hari ini lancar, mari kita bersama-sama buka ya dengan doa. Oh iya, seperti kebiasaan kita ya, Iya. semua kegiatan selalu dibuka dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh siapa Bu Tika? Oleh Bapak Guru kita yang paling ganteng, Siap. paling keren, Bapak Erson. Silakan Ya, Pak waktu dan Erson. tempat dipersilahkan Pak Erson. Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih, marilah kita ambil sikap yang baik dan sopan untuk mulai berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena sampai saat ini Engkau masih melindungi kami dan masih memberi nafas kehidupan kepada kami semua. Allah Bapa di dalam surga, pada hari ini kami akan mengadakan kegiatan pentas seni online. Semoga rahmat Roh Kudus-Mu selalu turun atas para guru, suster dan anak-anak didik kami. Dan semoga anak didik kami dapat menampilkan kreativitas dan bakat-bakat yang mereka miliki untuk mendukung masa depan mereka yang lebih baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Clara, doakanlah kami. Beata Maria Ines, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sebelum kita melihat penampilan-penampilan dari teman-teman kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh perwakilan. Kepada Bu Yayu, kami persilakan. Yang terhormat para suster misionaris Klaris, Bapak Ibu Komite SDK Santa Clara, Bapak Ibu orang tua serta anak-anak yang sangat kusayangi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat bertemu dalam virtual ini. Apa kabar Bapak Ibu orang tua? Tentunya sehat-sehat ya. Anak-anak bagaimana kabarnya? Sudah rindu dengan sekolah ya? Sama Bapak Ibu guru juga rindu dengan kalian semuanya. Ya, Bapak Ibu orang tua,
Saya atas nama Suster Wiwi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu komite yang selalu mendukung kegiatan di SDK Santa Clara. Sudah 1 tahun kita menghadapi situasi pandemi seperti ini, namun kita tetap semangat, jangan sampai kita lemah. Di masa pandemi ini kita tetap kreatif dalam berbagai kegiatan. Puji Tuhan, PBM dapat berjalan dengan lancar. Kita tetap melakukan kegiatan ekstrakurikuler walaupun hanya sebagian, dan juga tetap melakukan kegiatan perlombaan. Wow, keren, kalian sangat hebat. Ya, hari ini anak-anak akan menampilkan hasil kreativitasnya dalam acara pentas seni. Untuk pentas seni kali ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun tidak mengurangi semangat kita untuk tetap berkreasi dan berinovasi. Acara pentas seni tahun ini untuk anak-anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler akan menampilkan kebolehan dan kehebatannya. Bagi anak-anak yang mungkin belum bisa mengisi acara ini pada pagi hari ini, di lain kesempatan ya. Nah, anak-anak silahkan untuk mengikuti acara ini dengan baik, tonton sampai acaranya habis ya. Baru kalian merasakan manfaat untuk berkreasi. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu orang tua dan anak-anak sekalian, salam dari Suster Wiwi, tetap jaga kesehatan ya. Dan mohon maaf apabila ketika perlombaan itu tidak semua bisa mengikutinya. Begitu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu komite, serta kepada Bapak Ibu guru dan anak-anak ya, yang terlibat semua dalam kegiatan pentas seni tahun ini. Tanpa kerjasama, pentas seni tahun ini tidak akan berjalan dengan baik. Ya, mungkin dari saya sekian dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Dengan ini, acara pentas seni Santa Clara Surabaya untuk tahun 2020-2021 resmi dibuka. Ya, untuk penampilan yang pertama, kita akan melihat dari 2 ekstra, Bu Tika. Ekstra apa saja? Ada science level 2 dan ekstra jurnalistik nih. Iya, sepertinya menarik ya. Harusnya Bagaimana kalau dong. kita langsung saksikan? Halo semuanya, kami dari ekstrakurikuler Science Squad. Nama saya Edward. Dan nama saya Kendis. Kami dari kelas 4A. Hari ini kami akan membuat baterai buatan. Bahan-bahannya yaitu 4 gelas kaca, 4 isi pensil, 4 aluminium foil, 3 kabel buaya pendek, 2 kabel buaya panjang, 1 lampu LED, air hangat, dan garam. Yuk kita saksikan. Langkah-langkah untuk membuatnya: pertama-tama, lipat aluminium foil hingga menjadi 2 bagian. Ulangi sekali lagi hingga menjadi lipatan yang lebih kecil seperti ini. Kedua, tuangkan air hangat ke dalam masing-masing gelas sampai 3/4 bagian. Dan larutkan 2 sendok garam ke dalamnya. Ketiga, masukkan isi pensil dan aluminium foil ke dalam larutan garam dengan posisi seperti ini. Keempat, jepit isi pensil dan aluminium foil dengan kabel buaya seperti ini. Kabel yang
yang berasal dari isi pensil dihubungkan ke kaki panjang lampu LED. Sedangkan kabel buaya yang berasal dari aluminium foil dihubungkan ke kaki pendek lampu LED. Nah, kita bisa melihat bahwa lampu LED telah menyala. Ada alasannya kenapa lampu LED-nya menyala. Kutub positif pada sirkuit diwakilkan dengan isi pensil dan aluminium foil sebagai kutub negatifnya. Ketika kutub positif dan kutub negatif dalam air lalu dihubungkan dengan kabel buaya dan lampu LED, maka sumber energi kimia akan diubah menjadi energi listrik. Demikian percobaan dengan bata yang kami lakukan hari ini. mengerjakan punya kalau, yaitu pertama lipat kertas menjadi 2 terus dipotong. Sekarang kelola dengan pensil, habis itu di tap. Terus kelola pensilnya, sekarang kita akan bolong tutup botol, habis itu taruhin kertasnya. Sekarang kita lipat 3 kertas warna, habis itu kita roll kertas warnanya dengan yang kita sudah buat. Sekarang kita akan bikin sayapnya, ya seperti kayak gitu, ya 5 cm ya guys. Habis itu dilem. Sekarang ditaruh ujungnya. Sekarang sudah ready. Pertama, lubangi botol dengan gunting. Kemudian masukkan kartu ban bekas ke dalam botol. Pasang di lubang botol tadi. Pasang baut di depan botol. Rem dan isolasi supaya rapat. Pasang tutup botol yang bisa ditutup dan dibuka. Gunting ujung sedotan menjadi 4 bagian. Lalu pasang di tutup botol yang jadi. Kemudian membuat roket. Gulung kertas lipat dengan sedotan. Untuk ujung bentuk wujud, untuk ekor potong 2 segitiga siku-siku. Kemudian direkatkan di ujung dan pangkal gulungan tadi. Belum lama ini, gempa bumi menggoyak Mamuju, Sulawesi Barat. Kekuatannya 6,2 magnitudo meluluh lantakan gedung dan rumah, menyebabkan Mamuju bagaikan kota mati. Penyebabnya adalah karena Indonesia dekat dengan banyak potensi bencana. Hampir setiap tahun terjadi, bisa gempa bumi atau bencana alam yang lain. BNPB mencatat ada 197 bencana yang terjadi di awal tahun 2021. Penyebabnya adalah faktor geologi dan hidrometeorologi. Untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah terhubung dengan 7 rekan jurnal kami yang berada di titik lokasi kejadian. Baik, silakan Erin. Baiklah Fian, terima kasih. Saya Erin melaporkan bencana tanah longsor di Sumedang yang terjadi 19 Januari 2021 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung. Penyebabnya, daerah itu termasuk sangat rentan longsor.
Setelah 2 kali longsor, tercatat 40 warga meninggal dan belasan rumah rusak berat. Banyak lembaga dan komunitas yang membantu. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan dana lebih dari 1 miliar rupiah. Bahkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini sudah mengunjungi korban bencana. Demikian reportase saya, selanjutnya menuju teman saya Niko di Kalimantan Selatan. Baiklah Erin, saya Niko melaporkan banjir terbesar tahun ini di Pulau Kalimantan. Ada 11 kabupaten dan kota yang terdampak dan diperkirakan bertambah. Presiden Jokowi telah mengunjungi warga di pengungsian. Kurang lebih 16 orang tewas akibat banjir dan longsor serta puluhan ribu jiwa terpaksa mengungsi akibat banjir pada 15 Januari 2021. Belasan jembatan rusak. Banjir mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat. Pemerintah setempat terus mendata kerugian dan dampak bencana banjir. Pemulihan ekonomi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Demikian laporan saya. Berikutnya teman saya Abe melanjutkan laporan dari Mamuju. Silakan Abe. Terima kasih Niko, saya Abe. Saya saat ini sudah ada di lokasi gempa Mamuju, Sulawesi Barat. Sebagian warga sudah mulai beraktivitas menjalani kehidupan sehari-hari meski tetap khawatir dengan adanya gempa susulan. Gempa di Mamuju yang berkekuatan 5,9 magnitudo ini terjadi pada tanggal 14 Januari 2021 yang membuat banyak bangunan runtuh dan ribuan luka dan sejumlah warga meninggal dunia. Sebagian warga lain saat ini memilih tetap berada di tempat pengungsian. Sudah banyak bantuan mengalir dan mereka masih membutuhkan karena diperkirakan gempa susulan sangat mungkin terjadi. Demikian laporan dari Mamuju. Selanjutnya ada teman saya dari Angelin yang berada di lereng Gunung Semeru. Silakan Angelin. Baik Abe, terima kasih. Teman-teman, saya berada tidak jauh dari pos pengamatan Gunung Api Semeru di Lumajang. Dari sini terpantau puluhan kali gempa letusan Gunung Semeru. Gunung setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut itu juga masih tertutup kabut. Gunung di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang itu meletus dan meluncurkan awan panas sejauh 4,5 km pada 16 Januari 2021. Sejumlah daerah mengalami hujan abu. Saat ini status Semeru tetap di level 2 atau waspada. Jadi warga harus tetap berhati-hati. Demikian laporan saya. Selanjutnya kepada Keira di Yogyakarta. Terima kasih, saya Vian menggantikan Keira yang sedang berhalangan melaporkan perkembangan erupsi Gunung Merapi. Setelah letusan kecil sejak tahun 2020, Gunung Merapi meletus cukup besar pada 27 Januari 2021 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Warga di sekitar gunung baik di Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten mengungsi setelah sirine pertanda bahaya berbunyi. Sebelum meletus, Gunung Merapi mengeluarkan awan panas guguran hingga 22 kali. Peristiwa erupsi ini telah melahirkan 2 kubah lava baru di bagian tenggara Gunung Merapi. Ini pertama kalinya dalam sejarah. Saat ini status Gunung Merapi masih siaga level 3, dengan potensi ancaman bahaya luncuran awan panas maksimal 5 km dari puncak. Demikian laporan saya, langsung menuju Andrew di Banyuwangi. Baiklah Kira, terima kasih. Saya Andrew melaporkan situasi terkini di Gunung Raung, perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso. Suara gemuruh dan pancaran cahaya api malam menandai erupsi Gunung Raung. Tapi status gunung api setinggi 3.332 meter di atas permukaan laut ini tetap di level 2 atau waspada. Sejak 21 Januari 2021, Gunung Raung memasuki fase erupsi. Hingga laporan ini saya sampaikan masih terekam gempa tremor. Jadi masih aman untuk beraktivitas di luar zona 2 km yang telah ditetapkan. Tapi masyarakat Banyuwangi mulai merasakan debu yang perih di mata. Diduga abu itu berasal dari dampak erupsi Gunung Raung. Demikian laporan saya, dan sudah ada Casey yang siap melaporkan dari Wonogiri. Baik, terima kasih Andrew. Saya Casey sekarang berada di sekitar Waduk Gajah Mungkur
di Wonogiri, Jawa Tengah. Bukan hanya bencana alam yang terjadi, juga ada fenomena alam terjadi beberapa hari terakhir. Misalnya ada suara dentuman di Malang yang akhirnya diketahui berasal dari petir. Ada juga puting beliung di Banyuwangi. Nah, juga ada puting beliung tapi di peralihan atau juga disebut water spot. Peristiwa ini terjadi sekitar Waduk Gajah Mungkul 20 Januari 2021 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sekian laporan dari saya dan reportase kembali ke Vian. Baik, terima kasih Keishi dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah melaporkan dari berbagai tempat di Indonesia. Saat ini memang negara kita seperti dalam kepungan bencana. Bukan hanya bencana yang terlihat secara fisik, tapi juga yang tak kasat mata, contohnya COVID-19. Untuk itu tetap jaga diri sendiri, keluarga, dan orang di sekitar kita dengan cara tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Sampai bertemu di laporan berikutnya. Wow, keren sekali tadi. Bagus banget. Kita lihat percobaan-percobaan dari sains. Itu baru penampilan pertama. Iya, kemudian tadi ternyata hebat sekali. Dari jurnalistik ada reporter. Berasa kayak berita-berita beneran loh. Iya, sampai tidak mengenali ya. Kalau itu ternyata anak-anak Santa Clara. Hebat banget, bener-bener. Iya, Butika, bagaimana kalau kita tanya pada salah satu pembina ekstra tentang proses pembuatan videonya? Oh iya, bener-bener. Iya. Bener-bener. Sekaligus saya penasaran nih Bu Miren. Betul. Kita panggil dari jurnalistik saja. Boleh. Oke, sekarang kita panggilkan Pak Erson selaku pembina dari Ekstra Jurnalistik. Iya, kita tanya-tanya dulu. Oke, Pak Erson sudah bersama dengan saya ini. Nah, Pak Erson apa kabar nih Pak Erson? Baik. Tetap semangat? Tetap semangat. Oke, Masih sehat. Pak Erson ini kan selaku pembina dari Ekstra Jurnalistik. Oh iya, dari Ekstra Jurnalistik. Kelas berapa aja sih Pak yang ikut? Yang ikut Ekstra Jurnalistik itu kelas 5 dan kelas 6. Oh, kelas 5 dan kelas 6. Ada berapa jumlahnya, Pak? Jumlahnya itu ada 10 anak. Tetapi dalam proses pembuatan videonya yang membuat itu ada 7 anak. Oh, ya. Ada 7 anak. Lalu untuk prosesnya sendiri seperti apa sih, Pak? Oh iya, untuk proses pembuatan videonya ini kami kan yang pertama itu diskusi dulu sesuaikan dengan tema pensi. Ya. Kebetulan tema pada semester ini kami bicarakan tentang reportase, itu Pak Haryanto yang ajar. Kemudian pada musim-musim sekarang kan lagi aktual itu berita tentang bencana alam yang berada di Indonesia. Oh iya. Ada tanah longsor, kemudian ada erupsi gunung, pesawat. Iya, ada jatuhnya pesawat, dan akhirnya anak-anak ini mengambil angel beritanya tentang itu. Ya. Kemudian dalam proses editing videonya, yang pertama anak-anak ditentukan sendiri skrip videonya. Ya. Oh itu anak-anak yang? Ya, itu anak-anak ditentukan sendiri. Pokoknya di dalam Ekstra Jurnalistik ini tuh 100% kreativitas dari anak-anak. Wah, hebat banget. Yang diketuai oleh Vian. Ya, tepuk tangan dulu untuk anak-anak dari Ekstra Jurnalistik. Good job, Vian. Mereka sangat luar biasa. Dan kami para pendamping cuma hanya memberikan motivasi. Setelah mereka menentukan skrip videonya, setelah itu mereka membacakan berita. Ya, membacakan berita. Kemudian setelah itu diedit oleh anak-anak sendiri, oleh Vian. Oh, anak-anak sendiri? Ya, anak-anak sendiri yang editing. Wah. Dan setelah saya tanya, mereka menggunakan aplikasi KineMaster. Ya. Dan seperti ditampilkan tadi itu, kita seperti menonton berita di TV One atau Metro TV. Iya, pokoknya anak-anak Ekstra Jurnalistik anak-anak sangat luar biasa. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Erson. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya saya boleh mewawancarai Bapak ya untuk Ekstra Jurnalistik. Oke, saya doakan semua Bapak Erson tetap semangat mendampingi anak-anak, tak kenal lelah, tetap sehat selalu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya, untuk selanjutnya Bu Tika, kita akan menyaksikan beberapa ekstra sekaligus nih. Wah, banyak berarti dong. Iya, berturut-turut kita akan melihat lukis kelas 4, kemudian ada ekstra tari tradisional kelas 4 dan UKS. Oh, setelah itu kita juga akan menyaksikan dari ekstra karawitan, ekstra fanfare,
Dan juga yang terakhir ada ekstra dari CC1. Iya, supaya lebih asik boleh ambil camilanmu, ambil minummu, duduk dan saksikan. Olan paraona ala jereng oleh olan ala jereng dari ombe pajelena masih banyak ong kule olena duman anjeling otikna orang majengan bentak
apa yang paling nyaman? Paling nyaman juga sendiri. Iku apa yang paling nyaman? Paling nyaman iku campur sari. Rasa alir, rasa alir, alir, alir. Rasa alir, rasa alir, alir, alir. Corona, 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 bulan puasa yang tentrami, sederhana, patuhi juga tanpa bulan puasa yang tentrami, sederhana, for tentrami. Tidak boleh begini. Tidak boleh begini. Halo teman-teman, nama saya Britney. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara pemakaian masker dengan benar. Kita akan cari sisi atas dan sisi bawah. Sisi atas dilengkapi dengan kawat. Pakai masker, lalu kawat ditekan agar tidak menyisakan celah. Lalu tarik bagian bawah masker hingga menutup dagu. Setelah dipakai, masker dilepas dengan cara menarik. Masker tidak boleh digunakan lagi ketika sudah dilepaskan. Jangan memegang sisi masker yang berwarna. Setelah itu buang dan langsung cuci tangan. Nama saya Angeli dari kelas 5A, nomor absen 4. Ini tips tentang social distancing. Tips nomor 1, saat bertemu teman atau relasi. Ingat ya, ketika bertemu teman, jaga jarak minimal 1,8 meter dan beri salam dari jauh. Hai Mei, stop, jaga jarak. Oh iya, Mele lupa. Jangan berkerumun. Tetap jaga jarak. Papa pulang. Eits, tunggu dulu Papa. Sekarang Papa mandi-mandi dulu dan ganti baju. Tips nomor 2, bila harus makan di luar. Saat makan, tidak boleh bertukar makanan. Tetap jaga jarak dan tidak perlu berlama-lama. Tapi jangan buru-buru, nanti tersedak. Tips nomor 3, hindari selfie beramai-ramai. Sekian tips tentang social distancing. Stay at home, stay safe and healthy. Sampai jumpa.
Langkah pertama adalah basahi kedua tangan dengan air dan ambil sabun. Langkah kedua adalah usap bagian belakang punggung tangan. Langkah ketiga adalah bersihkan sela-sela jari. Langkah keempat adalah kunci tangan dan gosok-gosok bagian dalam jari. Langkah kelima adalah gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Langkah keenam adalah rapatkan kelima ujung jari dan putar pada telapak tangan. Dan jangan lupa untuk membilas tangan dengan bersih dan menutup keran. Di masa pandemi ini jauhi kerumunan ya. 9. Yuk teman-teman, kita memutus penyebaran rantai virus corona dengan menjaga jarak dan tidak berkerumun, serta menggunakan masker, menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Lancaran Manyar Sewu, gamelan visual. Lancaran kotek visual gamelan.
Lancaran Manyar Sewu, Balungan Melaku, Gamelan Visual. Lancaran suwe ora jamu. Lancaran kotek, balungan melaku, gamelan visual. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian tetap sehat seperti kami ya. Selamat berjumpa bersama kami yang bergabung dalam Extra Fun Club. Saya saat ini ditemani oleh Darren dan Moe. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Darren, Moe, apa yang akan kita lakukan kali ini? Oh, kita akan menceritakan tentang orang suci yang begitu dekat di hati kita. Bukan di hati kita saja loh, tapi juga hati teman-teman, bapak atau ibu guru, dan tentunya para suster misionaris Klaris. Tapi sebelumnya, ayo menyanyi dulu. Lagunya mudah kok, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Teman-teman boleh ikut menyanyi. Saya dengar dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, dia panggil namamu, dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya.
Yeay, terima kasih teman-teman yang sudah menyanyi bersama kami. Moe, Darren, dari gambar berikut ini, apa yang bisa kalian ceritakan pada teman-teman? Baik, ini adalah Bapak Eustachio Arias dan Ibu Maria Espinosa yang sedang berbahagia atas kehadiran seorang bayi cantik pada tanggal 7 Juli 1904. Betul kan? Sangat betul. Saya tambahi ya, bayi ini lahir di Ixtlan del Rio, Nayarit, Meksiko, dan diberi nama Manuela de Jesus Arias Espinosa. Dibaptis pada tanggal 9 Juli 1904. Lanjut, Moe. Manuelita anak kelima dari 8 bersaudara. Pada usia 7 tahun mengalami peristiwa penting dalam hidupnya, yaitu menerima Ekaristi untuk pertama kalinya. Ya, betul. Nah, inilah kebiasaan keluarga Manuelita, yaitu membaca dan mendiskusikan kitab suci. Maka Manuelita tumbuh menjadi gadis yang periang, antusias, dan sopan. Namun, ada hal yang tidak bisa memuaskan hatinya. Arsen, gambar berikutnya ya. Ini adalah gambaran pada waktu itu di Meksiko terjadi peristiwa penganiayaan agama. Dalam situasi ini, Manuelita membulatkan tekadnya dengan membuat keputusan menjalani hidup religius. Silahkan, Moe. Pada tanggal 7 Juni 1929, Manuelita masuk biara Clara Miskin di Los Angeles, California dengan nama Suster Maria Ines Teresa dari Sakramen Maha Kudus. Berikutnya adalah pengucapan kaul pertama pada tanggal 12 Desember 1930. Saya tahu tahun berapa Suster Maria Ines mengucapkan kaul kekalnya, yaitu pada tahun 1933. Saat pembangunan biara induk, Suster mengatakan bahwa ingat, setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ayo lanjut, Darren. Maria Ines dan para suster lainnya sangat bergembira karena dua biara telah mendapat pengesahan dari tahta suci pada tanggal 22 Juni 1951 dan mengirim pertama 4 suster ke Jepang. Pesan beliau bahwa yang harus dilakukan oleh seorang misionaris klaris yang utama adalah menjadi wanita pendoa. Selanjutnya di Amerika Serikat, Afrika, Italia, Spanyol didirikan rumah biara, termasuk di Indonesia. Nah, ini tahun 1969, biara induk dipindahkan ke Roma. 11 tahun kemudian, yaitu tahun 1980, Suster Maria Ines pada pesta emasnya memperbaharui kaul di hadapan Yang Mulia Yohanes Paulus II. Suster Maria Ines adalah misionaris tanpa batas yang menjalani hidup kontemplasi dan aksi. Dalam perkembangannya, melahirkan cabang sekolah tinggi, Imam Misionaris Kristus bagi Gereja Universal, dan misionaris awam, yaitu Van Clark, yang kita ikuti ini. Ya, betul. Oh ya, beliau meninggal pada tanggal 22 Juni 1981 dengan pesannya, saya akan terus hidup dalam diri orang yang mengikuti dalam karya kerasulan sampai akhir zaman dan keabdian dimulai. Ada pesannya lagi bahwa jika tidak untuk menyelamatkan jiwa-jiwa hidup, tidak bermakna. Sekarang, Suster Maria Ines telah menjadi orang suci dan kita menyebutnya dengan Beata Maria Ines. Kita bisa berdoa apa saja dengan perantaraan Beata Maria Ines. Betul kan, Moe, Darren? Betul. Demikian teman-teman, kisah orang suci yang selalu dekat di hati kita. Semoga teladan dan pesan dari Beata Maria Ines menjadi penguatan dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Gunung
Iya, keren-keren juga ya untuk penampilan yang kedua ini tadi. Nggak kalah keren satu Iya. dan yang lain tuh. Ternyata walaupun dari rumah, anak-anak bisa menghasilkan karya-karya. Benar-benar kreatif, Iya. inovatif. Bu Tika, saya penasaran nih sama yang tadi menyanyi gundul-gundul pacul. Tuh sama, ternyata kita nih satu pikiran ya Bu Iren ya. Iya, kita panggil dong, kita tanya-tanya. Boleh. Kalau tidak salah namanya, pembinanya adalah Ibu Susi. Oh, yang cantik itu loh. Bukan. Kak Susi. Oh, Kak Susi. Iya. Kita tanya-tanya ya. Oh, boleh. Oke. Apa kabar? Baik. Kak Susi. Wah. Baik, Bu Tika. Sepertinya cerah sekali ya. Semangat. 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 Kak Susi ini adalah pendamping dari CC1. Ya. Lagunya Gundul-Gundul Pacul. Itu berapa anak ya? Peserta ekstra dari 1, 11 anak dan puji Tuhan semua terlibat dalam proses pensi ini. Kelas berapa itu Kak? Kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4 dan kelas 5. Kalau untuk prosesnya sendiri gimana sih Kak? Mulai dari latihan, persiapan, latihan sampai proses editing. Baik, jadi prosesnya untuk pertama kali adalah dari pembina, Kak Girpas pembinanya, kemudian pendampingnya saya dengan Bu Tika. Anak-anak berlatih dulu lagu untuk gundul-gundul pacul. Jadi mereka berlatih saat ekstra dan di luar ekstra. Puji Tuhan ya, anak-anak rajin ya. Jadi mereka dikirim teksnya untuk lagunya, mereka belajar di rumah masing-masing. Kemudian setelah mereka menguasai lagu itu, kemudian ada proses merekam suara. Mereka masing-masing mengirim merekam suara lagu Gundul-Gundul Pacul dengan bantuan -1. Jadi musik -1 untuk memandu mereka. Mereka mendengarkan menggunakan headset, kemudian rekaman menggunakan HP lain. Kemudian setelah hasil dari rekaman itu dikumpulkan kepada pembina, kepada Kak Girpas, lalu kemudian diedit, digabungkan dengan program recording window. Nah, gitu ya. Setelah itu proses lagi, Bu Tika. Yang berikutnya dari semua hasil rekaman anak-anak itu kemudian digabungkan menjadi padukan, di-editing ya, mereka di-editing, kemudian dijadikan satu, lalu hasil dari rekaman gabungan suara anak-anak ini kemudian dikirim kembali ke grup WA-nya ekstra. Setelah itu kemudian belum proses panjang ini. Ini kan pertama kali bangga ya kita ya. Oke, lanjut Bu. Nah kemudian anak-anak semangat juga ya. Mereka kemudian harus merekam videonya. Oh iya. Jadi kita pakai proses 2 kali, yaitu rekam suara dulu, baru rekam video, begitu. Lalu setelah itu mereka menggunakan -1 hasil gabungan suara dari anak-anak seluruhnya. Mereka menyanyikan sesuai dengan bagian masing-masing, Bu Tika. Oke, lalu setelah video itu jadi, mereka mengirim ke kita, ke pembina, ke Kak Girpas, lalu kemudian digabungkan lagi menjadi satu dengan menggunakan program editing video Premiere Pro. Nah, itu semua terjadi berkat kerjasama dengan orang tua, dukungan orang tua juga anak semangat anak-anak. Siswa, orang tua dan juga pembina pasti ya. Iya. Begitu, ketika. Baik Bu Susi, terima kasih banyak atas informasinya ya. Sama-sama, Bu Tika. Semoga Kak Susi semakin sehat dan semakin bahagia, semangat selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, gimana nih Bu Iren? Masih kurang atau sudah cukup nih? Oh, lanjut dong Bu Tika. Kan belum semua tampil. Oh iya, masih banyak. Tenang aja nih, kreativitasnya anak-anak masih banyak lagi yang mau kita tampilkan. Iya. Selanjutnya kita akan melihat bersama-sama ekstra bahasa Inggris dari kelas 5 dan 6. Selanjutnya, tari tradisional kelas 5 dan 6. Kemudian ekstra basket, ekstra lukis kelas 5 dan 6. Ekstra Science level 3. Oh iya.
Kemudian ada bahasa Inggris lagi kelas 4. Kemudian yang terakhir ada ekstra robotik yang akan kita saksikan. Wow, sepertinya keren Bu Tika. Keren sekali. Oke. Nah, jangan kemana-mana, tetap saksikan. My name is Daisy. Today, we from English Club of SD Catholic Santa Clara would like to tell you a story. You know that Indonesia has lots of beautiful sceneries and landscape, right? One of them is Toba Lake. There is one story about this lake. Please enjoy the story, okay? Once upon a time, there was a handsome man. His name was Batara Guru Sahala. He liked fishing so much. One day, he caught a fish. He was surprised to find out that the fish could talk. The fish begged him to set her free. Please let me go. I don't want to be a fried fish. I promise to help you or give everything that you want. But please don't kill me. See, I can talk. Trust me. I promise to make you happy. It's okay, fish. Don't cry. I'll let you go. Batara Guru could not bear it. He made the fish free. As soon as it was free, something sparkling came out from the fish. The fish changed into a very beautiful worm. Wow, magic! She looked at Batara Guru Sahala and said, Thank you, Batara Guru. You're so kind and handsome. I owe you my life. Thank you so much. Batara Guru Sahala didn't blink his eyes. The woman attracted Batara Guru so much. He fell in love with that fish woman. She's the most beautiful woman he has seen in his life. He couldn't believe what he saw. He knelt down and said, Wow, you're so pretty. You stole my heart. Will you marry me? Yes, I would. But in one condition. You must never, ever tell anyone that I'm a fish. Not even a single soul. You must keep it as our secret. Of course, I won't tell anyone about it. After that, they were married and lived happily. Years passed and they had 2 daughters, Anna and Elsa.
They're as beautiful as their mother. One day, one of the daughters took one of Putra Guru's fishing pole while they were playing hide and seek after the Zoom class was over. What are you doing? That's my favorite fishing pole! I'm sorry, Father, but it was Sister's fault. She stepped on it. No, it's your fault, not mine. You stepped on it. Shut up, both of you, you fish! Both of his daughters argued with each other. It made Putra Guru became very angry and mad. He smashed his broken pole. He shouted loudly. His daughter, confused, they looked at their father and asked, What do you mean, Father? You call us fish? Where's Mom? Mom! They ran to their mother and wanted to tell about what happened. They ran fast, but suddenly they saw their best friend Timun Mas. They saw her was running with a small bag in her hand. Timun looked worried. Timun! Wait for us! What are you doing? Oh, hi there! Well, I don't have much time right now to play with you guys. There's a big giant want to eat me. What do you mean? Are you a dish of pudding or something? Or ice cream maybe? Ha ha ha! Funny, Elsa. Here's the story. 12 years ago, my father and my mother wanted a child. Every day they pray. And one day, a big and horrible giant heard their prayer. He gave them a cucumber seed and made my parents promise to give the child when he or she hit age 12. Oh, I see. You'll die soon, young lady. Ha ha ha! It's not funny, young girl. So guys, can you help me? Elsa! Do your magic to help Timun. Huh? What magic? I haven't used it for a long time, but I will try it. Elsa, Anna, and Timun ran fast, and when they saw a big rock, they decided to hide behind it. The kids were exhausted. Elsa decided to use her power. Elsa asked the small bag that Timun had. Elsa put some magic snow inside it. Stop, stop, stop! It was the giant. The kids tried to run and ran and ran, but the giant was faster. At that time, Timun put her hand in the bag and pulled a handful of salt. She then threw it away and it became a huge sea. The giant swam up and caught after them. Oh my god! The kids ran and ran and ran again, as fast as they could. Then Timun put her hand again in the bag and pulled a pocket of chili. She threw it to the giant, and it became a forest full of sharp thorns. The giant looked confused when he saw the thorns, but it gave the kids time to run. They ran and ran again, faster than before. They could hear Giant's horrible voice. The kids felt tired and the giant came closer. This time, Timun put the last pocket in her bag, and it was a pocket of shrimp paste, or you can call it terasi. It was very stinky. She threw it to the giant and it became a large stinky swamp. Now, they could only pray very hard that the giant couldn't cross the swamp again.
The kid saw such a giant put his feet into the swamp and walked through it. The kids felt really hopeless. But as soon as he came near the middle of the swamp, it looked hard for him to breathe. They guessed the terrible smell of the swamp made him couldn't breathe. On one next step, he collapsed and sank into the swamp. Hooray! He died! I'm free! We are free! Phew! Finally, I'm free now and I can go back to my parents' home. Oh wait, thank you so much, guys. No problem, Timmy. Now you can go home. But we still need to do something. Come on, Anna. Let's find Olaf. Oops, I mean let's find Mommy. When they met their mother, they told what happened. They asked why their father called them fish. The mother was very annoyed. But Guru broke his promise. She went home quickly to see her husband. She opened the door and slammed it. You said that you won't tell anyone that I'm a fish, and now you call your daughter a fish? I can't forgive you. You'll see what I can do to punish you. I hate you. The mother was shouting angrily. Her husband broke his promise. She closed her eyes, and suddenly the earth began to shake. The volcano started to erupt. The earth formed into a very big hole. People believe that the big hole became a lake. Then this lake is known as Toba Lake. No one knows what happened to Batara Guru and his family after that. Oh no, the end of the story makes us sad, isn't it? Well, I'll change a little bit then. It started when one of his daughters broke the fishing pole. Don't worry, you will love the ending. What have you done? That's my favorite fishing pole! It's her fault, not mine. No, it's her fault, not mine. Stop it, both of you, you fish! Oops, I should not have said that or my mom would be very mad at me. Fish? What do you mean, Father? I mean you fish lovers. Hey, look what I bought for you. It's a new tablet and I have some very interesting games about fishing in it, like Extreme Fishing and Fishing Paradise. Oh, really? We love you, Father. Then, finally, Batara Guru and his daughters are busy playing games about fishing. And they lived happily ever after. So, do you like the story? I hope you like it. We can learn something from the story. Always keep your promise and love your family more than yourself, okay? So thank you for listening, guys. Stay at home, stay healthy, and goodbye.
a priceless gift. Friendship is a priceless gift that can't be bought or sold, but its value is far greater than a mountain made of gold. For gold is cold and lifeless. It cannot see nor hear. And in your times of trouble, it is powerless to cheer. It has no ears to listen, no heart to understand. It cannot bring you comfort or reach out a helping hand. So when you ask God for a gift, be thankful that He sends not diamonds, pearls, or riches, but the love of a real, true friend. Evening, my teacher and friend. I will read a poem for you. The title is Friend. You are my friend, and I hope you know that's true. No matter what happens, I will stand right by you. In times of grief, I will keep you believe. I'll be there for you whenever you are in need. To lend you a hand, do a good deed. So just call on me when you need me, my friends. I will always be there for you, right to the end. Best friend, best friends, best friends, best friends. Best friend forever. Best friends forever. Halo, perkenalkan saya Kif dari kelas 5 dari ekstrakurikuler robotik and coding animation. Saya di sini akan menjelaskan proyek yang saya buat di kelas ekstra. Saya membuat proyek yang berjudul Space War. Nah, pada proyek ini saya akan mengendalikan pesawat dan menembak alien. Saya belajar tentang bagaimana memprogram pesawat ini dapat bergerak jika ditekan keyboard. Jika ditekan keyboard ke kiri, maka pesawat ini bergerak ke kiri. Jika ditekan ke kanan, maka pesawat ini bergerak ke kanan. Dan saya juga belajar cara memprogram agar pesawat ini dapat menembak dengan banyak peluru. Baik, pertama-tama di sini ada blok program yang namanya if then. Nah, di sini masih kosong karena saya ingin jika ditekan keyboard ke kiri, maka pesawat ini bergerak ke kiri. Jadi saya tambahkan key right press dan change X plus 5. Kenapa kok change X? Karena X itu adalah garis horizontal dan Y adalah vertikal. Jadi untuk bergerak ke kiri horizontal, jadi saya pakai change X. Nah, sama untuk menembak agar pelurunya bisa banyak. Di sini ada blok program dengan nama create lone agar peluru tersebut bisa menjadi banyak. Oke, terima kasih sudah memperhatikan tentang penjelasan cara kerja proyek yang telah saya buat. Sampai jumpa lagi. Dadah.
Halo, nama saya Leoni. Saya dari kelas ekstrakurikuler robotik and coding animation. Hari ini saya ingin menjelaskan proyek yang sudah saya buat pada Ekstra. Judul proyeknya adalah Car. Pada proyek ini saya membuat animasi jalan raya agar terlihat bergerak dengan cepat sehingga mobil saya bisa terlihat berjalan dalam kecepatan tinggi. Oke, saya akan menjelaskan caranya. Pertama, saya menggambar 3 jalan raya pada backdrop. Jalan ini terlihat sama, tetapi berbeda garis putihnya. Jika ketiga gambar ini ditampilkan secara bergantian, maka terlihat garis putih itu berjalan. Saya bisa program ini dengan menggunakan Next Custom dan Wait. Semakin cepat waktu pada program Wait, maka semakin cepat juga animasi yang berjalan. Selain itu, saya juga menambahkan pohon. Pohon ini saya program agar dapat bergerak dari atas ke bawah secara berulang-ulang agar semakin terlihat mobilnya sedang bergerak dengan kecepatan tinggi. Oke, itu tadi penjelasan dari proyek yang saya buat. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Nah, tidak terasa Bu Tika, sudah hampir semua Ekstra tampil. Oh, tapi masih ada yang belum dong. Iya, masih ada 2 penampilan yang akan kita lihat. Lagi apa itu Bu Iren? Iya, kalau tadi ada CC1. Kepanjangannya apa tuh Bu Tika? Clara Choir. Salah. Bukan ya? Clarita Choir. Oh, Clarita Choir. Iya. Sesat ini ya ternyata. Iya, kalau adiknya sudah tampil, yang sekarang ini ada kakaknya dari SCC. SCC apa itu? Santa Clara Choir. Oh, baru ini yang benar ya? Iya, ada satu lagi ekstra. Ekstra ensemble. Oh, yang pukul-pukul itu ya? Iya. Bukan pukul-pukul Bu Tika. Pukul musik dong. Iya, pukulnya menimbulkan suara yang harmoni. Jelas. Iya. Kita langsung saja lihat bersama-sama. Selamat menyaksikan.
Oke Bu Iren, akhirnya nih kita tiba di sesi akhir acara. Ada ekstra lagi Bu Tika? Sudah dong. Oh sudah. Cukup. Nanti siapa tahu di kesempatan-kesempatan selanjutnya makin banyak ekstra di sana. Iya, semakin banyak karya juga dari anak-anak. Iya, nah kalau tadi sudah dibuka dengan berdoa, nggak lengkap, nggak afdol rasanya kalau tidak ditutup juga dengan berdoa. Oh, saya kira makan-makan Wah, nanti makan-makan di rumah masing-masing ya. Iya, kita tutup acaranya ya dengan doa. Kita tutup acaranya dengan doa. Kepada Pak Ersan dipersilahkan. Mari kita tutup rangkaian acara pensi kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau sudah melindungi kami dan mengutus Roh Kudus-Mu selama acara kami pada hari ini. Semoga acara-acara yang ditampilkan dapat berguna untuk perkembangan bakat-bakat dan juga kreativitas anak-anak para peserta didik di sekolah SDK Santa Clara. Dan semoga kami tetap semangat selalu untuk membimbing mereka, terutama di masa pandemi COVID ini. Dan berilah juga kesehatan kepada kami semua. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, dengan berakhirnya acara pensi pada hari ini, tak lupa kita mengucapkan terima kasih nih kepada anak-anak yang sudah mengirimkan hasil karyanya, para pembina dan pelatih ekstra, para orang tua yang juga tidak kecil dukungannya terhadap acara ini, dan tentunya semua pendukung, para bapak ibu guru, para suster, dan yang lain-lainnya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungannya. Oke, nah dan untuk selanjutnya sampai jumpa di kegiatan kita yang selanjutnya, acara kita yang selanjutnya. Jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga kesehatan, menjauhi mobilitas, dan selalu berdoa. Sampai jumpa. Ya.